Ana al-Haq, akulah kebenaran. Mengungkap misteri Sufi besar Mansur al-Halaj yang berkata, Ana al-Haq, akulah kebenaran. Di sini saya memasukkan buku ini supaya manusia jangan salah sangka dengan orang-orang Sufi. Karena menjadi Sufi adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maunya sendiri. Seperti para nabi dan rasul ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan maunya mereka. Apa itu tasawuf? Secara bahasa, sallallahu alaihi wasallam berasal dari beberapa kata, di antaranya Safati, diambil dari istilah ashabus safati, ditujukan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di sekitar masjid, dengan tujuan agar lebih dekat kepada Nabi dan mengesampingkan kepentingan dunia. Suf berarti kain kasar atau pakaian sederhana yang dikenakan sebagai salah satu bentuk zuhud, meninggalkan dari perilaku bermewah-mewahan, diantaranya dalam berpakaian. Saf berarti barisan dalam sholat. Hal ini dikarenakan semangat seorang sufi untuk selalu mendapatkan saf pertama dalam sholat berjamaah. Tasawuf secara istilah sebagai sebuah nilai senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh perilakunya, sikap dan kondisi tanpa mengharap sesuatu pun dari makhluk Allah. Tasawuf secara istilah sebagai disiplin ilmu tentang pensucian jiwa, pembersih hati, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marifatullah, ilmu mengenal Allah. Allah berfirman surat As-Syam ayat 9. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Dan firman surat Al-Ankabut ayat 9. Dan orang-orang yang berzihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Barang siapa mengenal sejarah Islam, ia pasti mengenal kata-kata An-Nahag, akulah kebenaran. Kata-kata ini sendiri sebenarnya sudah menggoda keawaman, apalagi kesalehan seorang muslim. Terlebih lagi ketika ia terkait para riwayat dan kisah-kisah Mansur al-Halaj, seorang sufi besar bernama lengkap Husain ibn Mansur, orang Parsi kelahiran Parsi dari desa Baiza, namun mati dipancung di tiang gantungan kekuasaan Islam di Baghdad di tepi sungai Prat, tempat mengalir bukan hanya sebagian peradaban Islam, tetapi juga sebagian peradaban dunia kita ini. Kebesaran dan kematian Mansur al-Halaj malah sudah seperti dongeng-dongeng saja kini. Sebelum digantung, ia ditahan 8 tahun lamanya, walau di istana. Tengah digantung, ia dipecut 1000 kali, tanpa mengaduh kesakitan. Sesudah dipecut, kepalanya dipenggal. Tapi sebelum dipancung, ia bersembahyang 2 rakaat. Kemudian, kaki dan tangannya dipotong. Badannya digulung ke dalam tikar bambu. Direndamkan ke nafta, sisa bekas pembuatan minyak, dan kemudian dibakar. Abu mayatnya dihanyutkan ke sungai, sedang kepalanya dibawa ke Khurasan untuk selanjutnya dipersaksikan oleh umat Islam dan sejarahnya. Begitulah kekuasaan masa itu. Dinasti Abbasiyah memuas dirinya dengan kematian Mansur al-Halaj. Adapun Mansur al-Halaj yang lagi tengah digantung untuk dipenggal kepalanya, ia masih saja memohon Tuhan mengampuni serta memberi karunia mereka yang sedang kerasukan membunuhnya. Bagian akhir sanjak tiang gantungannya ia berkata, Ya Allah ya Tuhan, dengarlah dukaku bagi mereka yang tinggal kelana, yang terseok dan tersaru karena buta, lebih buta dari kawanan domba. Kita boleh bertanya sekarang, ada apa? Maka Mansur al-Halaj dengan An-Nahag, akulah kebenaran itu, sampai naik ke tiang gantungan. Kekuatan apa gerangan yang telah menggebu Mansur?
Kepentingan apa pula yang telah bermain sehingga pemerintah akhirnya membawa seorang sufi sebesar itu ke tiang gantungan dan membakar mayatnya supaya ia mati? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut pertama-tama mungkin lebih bersifat sejarah ketimbang yang lainnya. Tetapi tidakkah sejarah itu juga lautan iman, ilmu dan hari depan? Dapatkah Tuhan difahami tanpa sejarah? Dapatkah Quran, ilmu dan amalan berada di luar sejarah? Pencerahan dan penjernihan pandangan kita terhadap sejarah. Inilah tujuan utama yang dikemukakan almarhum Adam Malik ketika beliau meminta saya menerjemahkan buku The Secret of An-Nahak, rahasia dari Aku adalah kebenaran, yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pada permulaan 1982, saya sendiri sudah lama ingin membaca buku ini. Maka bersama seorang penyair Indonesia, Hari Bandaharo, terjemahan itu pun dikerjakan dan selesai. Naskah terjemahan itu diserahkan kepada Adam Malik almarhum, disertai pandangan dan harapan agar ia dapat diterbitkan oleh siapa saja yang bersedia, mengingat langkanya buku tersebut. Di Pakistan dan India, buku ini telah mengalami 3 kali penerbitan dengan oplah tidak lebih dari 1000 eksemplar. Begitulah. Akhirnya naskah terjemahan itu tidak terbit melalui jasa baik almarhum Adam Malik. Tetapi jasanya yang terpenting, beliau telah mengeluarkan sebuah buku penting simpanannya untuk diterjemahkan. Adalah setahun sesudah itu, saya menjumpai Mahbub Junaidi, kolumnis Indonesia yang kocak itu. Saya minta beliau membaca naskah terjemahan itu dan jika mungkin mencarikan penerbitnya. Karib saya ini akhirnya menemukan penerbit dan penerbit itu mula-mula bersemangat. Lalu ada saja sebabnya, maka naskah itu tidak jadi juga diterbitkan. Selanjutnya, pada suatu hari baik bulan baik, bertemulah saya dengan saudara Jomo Kasundaram yang sesudah membaca naskah terjemahan Indonesia, menyatakan bahwa ada penerbit Malaysia yang bersedia. Kesediaan itu mencakup terjemahan Indonesia seutuhnya. Saya pikir, wawasan Nusantaranya Indonesia tentu akan menerima langkah penerbitan ini dengan senang hati. Dan kami penerjemah tentunya amat berterima kasih kepada penerbit Malaysia itu dan juga kepada Dr. Jomo Kasundaram, pengajar pada Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Dengan penerbitan karya Syekh Ibrahim Ghazuri Ilahi ini, sesedikitnya kita dapat bersentuhan lebih baik dengan alam rohani yang telah bekerja pada riwayat Mansur Al-Halaj. Seorang sufi besar yang bobot ideologinya menebar sampai ke Asia Tenggara, ke Indonesia khususnya. Di Indonesia, Sallallahu alaihi wasallam bukanlah benda asing. Pada masa sejarah tertentu ia malahan telah mempribumi dan anggun. Hamzah Fanzuri di Aceh dan Syekh Siti Jenar di Jawa adalah 2 dari sekian banyak nama sufi yang selalu saja berada di bibir sejarah Islam Indonesia. Riwayat Syekh Siti Jenar malahan sering disejalurkan orang dengan kisah-kisah Mansur Al-Halaj, walaupun ada perbedaan bobot zaman dan kadar ungkapan kesufiannya. Namun kedua-duanya mempunyai dimensi politik dalam menerima hukuman matinya. Jika Mansur Al-Halaj dikatakan terlibat ke dalam gerakan Karamita sebagaimana dibuktikan di pengadilannya. Syekh Siti Jenar terlibat pada penghimpunan kekuatan untuk melawan negara Islam Indonesia. Demak ini juga fitnah sama seperti Al-Halaj. Kita dan Islam masa ini tentu amat mungkin dan banyak dapat belajar dari ungkapan-ungkapan filsafat Ghazuri Ilahi, tukang cuci Tuhan, yang telah ikut menggembleng nahaknya Aku adalah kebenaran. Mansur Al-Halaj. Adapun kekuatan puitik karya ini hanya di mana mungkin saja ia terjemahkan ke dalam terjemahan.
Penerjemah insaf benar bahwa puisi di sini telah benar-benar merupakan keindahan yang berarti bagi manusia dalam hubungan dengan Tuhannya. Jika dalam bahasa Parsi atau Arabnya, puisi itu mungkin cenderung tradisional, maka dalam terjemahan Indonesia, ia dapat memasuki puisi yang modern dalam hal bentuk. Tidak mudah menerjemahkan buku ini dan hasil yang dicapai sekarang ini pun jauh dari sempurna. Isinya mengenai ilmu Tuhan dan hubungannya dengan makhluk dan alam semesta menuntut istilah-istilah yang tepat dan tiada meragukan, sehingga tiada menimbulkan tanya dan was-was di dalam hati. Kami insaf terjemahan ini akan selalu memerlukan perbaikan, baik karena bahasa yang berkembang dan memantap maupun karena pengertiannya. Dalam penerjemahan kami misalnya, menemukan perkataan eksistensi, keberadaan, yang bisa dengan mudah diterjemahkan dengan wujud, perwujudan. Tapi dalam eksistensi, keberadaan, kita memerlukan sesuatu yang ada yang berada dalam suatu situasi. Maka kami menggunakan terjemahan keberadaan. Sekalipun wujud dan perwujudan digunakan di mana perlu. Dalam menggambarkan bersatunya Tuhan dan makhluk, kami tak pernah menggunakan kata lebur karena lebur itu melukiskan percampuradukan. Kami selalu menggunakan terhisap ke dalam Tuhan, musnah ke dalam Tuhan dan lain-lain. Bahkan dalam hulul, penyerapan roh ketuhanan ke dalam tubuh manusia. Dalam mana khalik terhisap ke dalam diri makhluk, kami tidak menggunakan kata lebur. Dalam terjemahan ini banyak digunakan kata daripada dengan menyalahi ilmu saraf bahasa Indonesia. Soalnya kita mengambil kemantapan dari kitab-kitab agama yang merasa lebih mantap menuliskan sifat-sifat daripada Tuhan daripada sifat-sifat Tuhan, atau zat daripada Tuhan, atau pendengaran dan penglihatan daripada Tuhan. Dalam menuliskan bahasa Arab dengan huruf Latin, kami gunakan transkripsi aksara yang dibiasakan di negeri kita. Tapi soalnya tidak semudah itu. Dalam aksara Arab tak ada huruf A, itu hanya suara dari gerak harkat. Lalu apakah kita menuliskan fi, atau fi, aziz atau aris dan lain-lain? Kemudian pemakaian hamzah. Apakah kita tulis syai'in atau syai'in, minalah atau minaelah, yu'minu atau yukminu? Semuanya ini belum ada ketentuannya. Tapi mengenai ayat-ayat dari surat-surat tentu bisa diperiksa dan disesuaikan dengan Al-Quran. Bahasa Arab umumnya dicetak miring. Misalnya, ilahi itu bahasa Arab, tapi ilahi bahasa Indonesia. Sifat itu bahasa Arab, tapi sifat-sifat bahasa Indonesia. Mengenai bahasa Persia atau Urdu atau lainnya, dicetak miring juga, tapi kami turunkan saja sebagaimana adanya dari bukunya. Akhirnya kepada penerbit Syafi'i, Raja Wali yang telah berkenan untuk menerbitkan buku ini, tentu saja tak lupa kami ucapkan terima kasih. Jakarta, November tahun 1986. Juba Arayub, pengantar M. Badijil Alam ketika Nadir Shah, penakluk Persia yang besar menaklukkan Delhi, maka Kaisar Mughal Muhammad Shah dihadapkan kepadanya sebagai tahanan. Nadir Shah memperlakukan kaisar itu adalah juga seorang penyair secara amat sopan sembari meminta kepada kaisar itu membacakan beberapa bait sajaknya. Untuk ini Muhammad Shah dengan tanpa persiapan membacakan bait ingat. Bukalah matamu dan ambillah pelajaran dari kebijaksanaan ilahi. Betapa kealpaan kita mengangkat seorang Nadir, tokoh yang dikagumi. Bait itu demikian mempesona Nadir Shah, si penakluk itu. Sehingga ia serahkanlah kembali kerajaan itu kepada Muhammad Shah dan Nadir Shah balik pulang ke Persia. Begitulah juga mata orang-orang muslimin buka matanya. Selama abad pertengahan,
Ketika seluruh dunia dibungkus kegelapan, hanyalah Islam, khususnya kaum sufi Islam yang memanggul obor cahaya, baik agama maupun filsafatnya, menerangi peri kemanusiaan dan peradaban. Islam yang kini dicap sebagai agama dari dogma dan kemabukan, Islam yang jiwanya sepi dari cahaya benderang. Dari dalam keadaan yang melapuk seperti sekarang ini, dan dari masyarakat yang sedemikian kuatnya, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan zaman ialah pencerahan dan penerangan yang bebas mengenai ajaran-ajaran Islam yang filosofis melalui bahasa-bahasa Eropa sebagai alatnya. Maka, karena itulah, saya sangat gembira bahwa Khan Sahib Khayahan telah mengambil tugas penting ini, menyiarkan sufisme melalui bahasa Inggris, menulis serta menerbitkan lebih dari satu buku tentang hal itu. Karya The Secret of An-Nahak, rahasia dari akulah kebenaran ini adalah pilihan yang difikirkan matang. Ia cukup memadai untuk memenuhi permintaan berbagai kecenderungan filsafat abad ini dan patut mendapat perhatian karena ia mempersoalkan berbagai masalah kejiwaan masyarakat yang kini mulai terbentuk di Eropa dan Amerika. Karya ini adalah terjemahan dari buku Persia yang berjudul Irsadatis Syekh Ibrahim, yang mengandung ajaran-ajaran dari seorang muslim suci bernama Syekh Ibrahim. Dalam bukunya yang asli, pengarangnya dengan cara yang lebih bersifat filosofis menjelaskan rahasia dari ajaran bagaimana Tuhan menyatakan diri dalam manusia seperti yang biasanya tampak pada bentuk ucapan-ucapan singkat yang dikirimkan Tuhan kepada guru-guru sufi. Penerjemah telah membagi-bagi dan menyusun ucapan-ucapan itu ke dalam bagian-bagian. Pekerjaan mana adalah cukup sulit. 1000 tahun telah berlalu semenjak orang suci Manjur Halaj meneriakkan, "An-Nahak, akulah kebenaran." Nama lengkapnya ialah Husain ibn Mansur. Ia lahir pada pertengahan tahun ketiga sesudah Hijriyah di sebuah desa bernama Baiza di Persia dan menerima pendidikannya di kota Tustar di bawah asuhan alim Sahal ibn Abdullah yang terkenal itu. Sesudah menguasai berbagai cabang pengajaran, yang religius dan yang intelektual, ia mengembalikan perhatiannya kepada sufisme. Disinilah ia menerima pengolahan rohani Hazrat Abul Husin Nuri, Hazrat Junaid Baghdadi dan Hazrat Umar ibn Uthman. Dan adalah dari gurunya yang terakhir, Mansur yang tersohor itu menerima suatu alamat yang semakin berkembang sedemikian kuat dalam dirinya, sehingga ia mulai dengan gelap mata mengucapkan hal-hal yang memperkosa perintah-perintah agama. Gurunya telah beberapa kali melarang Mansur mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat agama itu, tetapi sia-sia, sehingga Mansur akhirnya diperintahkan meninggalkan perguruannya itu. Begitulah Mansur meninggalkan Basra dan kembali ke Baghdad, kembali ke perguruan Khankah Hazrat Junaid. Tetapi juga di sini Mansur mulai lagi mengucapkan ucapan-ucapannya yang mengungkapkan rahasia ketuhanan walaupun ia telah dilarang gurunya. Pada suatu hari Junaid berkata, "Hei, Mansur, tidak lama lagi, suatu titik dari sebilah papan akan diwarnai oleh darahmu." Benar, kata Mansur, tetapi dalam hal yang demikian, engkau juga akan melemparkan derwis gabardinmu dan mengenakan pakaian maulwi. An-Nahak, aku adalah kebenaran. Kedua ramalan itu secara harafiah menjadi kenyataan. Pada suatu hari Mansur benar-benar dirangsang oleh api cinta ilahiyah ketuhanannya dan ia kembali meneriakan, "An-Nahak, akulah kebenaran." Dan begitulah ia terus sering tanpa henti. Gurunya Hazrat Junaid dan teman-temannya seperti Hazrat Sibli dan lain-lainnya menasihati Mansur agar menahan hati, namun tetap tidak mempan. Mansur terus saja dengan seruan-seruannya, "An-Nahak, akulah kebenaran." Pada waktu-waktu istirahat,
Lalu bangkitlah kaum ulama agama melawan Mansur dengan mendapat dukungan dari Hamid ibn Abbas, Perdana Menteri wilayah Baghdad, dan akhirnya malah mengeluarkan fatwa kufur, menyatakan bahwa Mansur secara hukum dapat dihukum mati. Ketika kasus itu akhirnya diajukan untuk mendapat persetujuan Khalifah Muqtadir bila beliau menolak memberikan persetujuannya, kecuali kalau fatwa itu ditanda tangani oleh Hazrat Junaid. Fatwa itu kemudian 6 kali dikirim kepada Junaid tetapi kembali tanpa tanda tangannya. Khalifah untuk ke-7 kalinya mengirimkan fatwa itu disertai permintaan khusus agar ia menjawab ya atau tidak. Menghadapi hal itu, guru yang besar itu membuang gabardinnya dan mengenakan jubah keulamaannya. Ia menulis pada surat jawabannya, menurut hukum agama, Mansur dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi menurut ajaran rahasia kebenaran, Tuhan adalah Maha Tahu. Sesudah itu ia masih ditahan setahun lamanya. Selama itu ia tetap saja meneriakan, "Ana hak, aku adalah kebenaran," pada waktu-waktunya. Sementara sepanjang malamnya ia selalu bersujud namas, sama dengan bersemedi. Pada akhirnya, 24 Zulkaidah 309 tahun Hijriah, hukuman mati Mansur dilaksanakan dan tamatlah peranan lahiriahnya. Diceritakanlah kemudian bahwa tetesan darahnya yang jatuh ke bumi berjalur membentuk huruf-huruf "Ana hak, aku adalah kebenaran," dan menggemakan "Ana hak, aku adalah kebenaran." Dan ketika gumpalan tanah berdarah Mansur itu dibuang ke sungai Prat, sungai itu pun kemudian menggemakan "Ana hak, aku adalah kebenaran." Ini adalah kisah ringkas dari kata "Ana hak, aku adalah kebenaran," dan orang suci Mansur yang menjadi tumbal dari pernyataan-pernyataan "Ana hak, aku adalah kebenaran." Orang suci Hazrat Ibrahim yang besar menghimpun ajaran-ajaran ini dengan pengolahan filsafat dalam bukunya yang berbahasa Parsi, Irsadat, dengan menerjemahkan rahasia dari ajaran-ajaran Sufi. Han Sahib Khayahan telah terbuat banyak bagi pembaca berbahasa Inggris. Embadiul Alam Pengantahayahan. Buku ini adalah terjemahan dari bahasa Persia, Irsadat, atau ucapan-ucapan dari Syekh Muhammad Ibrahim. Ia mempunyai nama julukan Ghazuri Ilahi, tukang cuci Tuhan. Dan mungkin sama dengan alasan para Rasul Kristus yang juga menyandang nama-nama julukan seperti Hawaris Hewara, bahasa Syria, atau Armenia, yang berarti menjadi putih suci, yaitu ia yang membersihkan hati murid-muridnya. Ada juga kemungkinan nama itu adalah nama kepenyairannya, karena di sana-sini di dalam Irsadat pada sejumlah sajaknya bermunculan nama julukan itu. Ia tampil sebagai orang yang berasal Sakarkote, dekat Nagpur di Provinsi Tengah, India, dari kalangan Sufi Skutari, sejenis aliran yang bertaut dengan "Ana hak, aku adalah kebenaran." Seperti yang tampak pada Credo Schelling, sang idealis Jerman. Ucapan-ucapannya dihimpun kemudian oleh muridnya, Muhammad Shadiq, dengan judul Irsadatu Arifin. Penghimpunan dilakukan beberapa waktu sesudah Darasikoh, seorang pangeran dan seorang sufi dan kakak tertua dari Aurangzeb, berkuasa, sebagaimana yang tercatat dalam Jami Johannuma, sebuah buku yang ditulis oleh para pendahulu mereka. Buku yang sesungguhnya tidak pernah diterbitkan. Penerjemah buku ini sempat menyelamatkan sejumlah salinan dari tulisan tangan dari Jami Johan itu ketika ia tinggal di Hyderabad, India, untuk sementara karena bekerja untuk Baginda di Nizam pada 1911. Ia menyayangkan betapa hazanah pengetahuan esoterik yang sekaya itu telah tersia-sia dan pada berhilangan. Maka itu sejumlah ucapan-ucapan tersebut lalu diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris yang biasa dan yang kini diserahkan kepada pembaca berbahasa Inggris.
Beberapa dari ucapan-ucapan itu tergolong pada ilmu sina, pengetahuan yang bersumber dari hati ke hati, yang rada berbeda dari ilmu safina, yaitu suatu pengetahuan yang didapat dari buku ke buku. Terjemahannya bebas dan tidak banyak jelimetannya, dan ia tetap diusahakan sedekat mungkin pada aslinya dan bahkan asli jadinya, manakala pokok soal sulit difahami dan licin pijakannya. Penerjemah tidak ingin memikul tanggung jawab atas terjemahan yang bersifat bebas mengedepankan apa yang ada di belakang kepalanya, sesuatu yang terlalu besar tanggung jawabnya bagi keawaman. Ide-ide seperti itu tidak akan dibawa melewati pengolahan laboratorium otak si penerjemah, terutama bila ketepatan bahasa tidak disediakan oleh penulisnya sendiri. Para penulis modern mengenai filsafat sangat jitu dalam menggunakan istilah-istilah. Tetapi para guru, mursid pembina kejiwaan berkata tentang apa yang paling dalam tersembunyi pada pemikiran-pemikiran mereka mengenai titik-titik tertentu pada suatu saat. Dan biarlah mendengar mereka yang mempunyai telinga. Para guru bicara dengan menggunakan amsal-amsal. Kitab ini berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda, mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia, dan kata-kata ringkas yang tajam, sehingga pendengar mereka harus berdaya upaya betul untuk bersungguh-sungguh memahaminya. Kata mereka itu bukan merupakan pil yang manis-manis yang setiap orang dapat menelannya, tetapi ia seakan biji-biji kelapa yang keras sehingga orang harus menggigitnya dan mengunyahnya sebelum ia menelan. Uruj miraj, naiknya salik orang yang melakukan perjalanan, seorang yang memasuki suluk, orang yang ingin dekat dengan Tuhan, dari ajsam badani ke mitsal dunia kiasan, misal pengadaian, dari mitsal ke arwah roh, dan dari arwah ke hakikat kenyataan Muhammadi, dan kemudian ke zat. Hal ini baik dalam penglihatan maupun dalam pengetahuan. Peningkatan miraj jiwa murid diciptakan melalui penyertaan kekuatan magnetik dari guru atau melalui memikirkan kata-kata, ucapan aforistik, ekspresi pemikiran singkat yang lugas tegas tentang suatu bentuk kebenaran yang bersifat umum. Sang guru pada waktunya mampu membuat muridnya benar-benar faham terhadap kata-kata ringkas daripada dengan melalui diskusi berkepanjangan. Seorang guru, kata Dr. Ani Besan, pidato dalam suatu rapat Universitas Mysore, Oktober tahun 1924, memberikan kata-kata puitik aforisme. Dalam arti harfiahnya berarti ekspresi pemikiran singkat yang lugas tentang suatu bentuk kebenaran yang bersifat umum kepada muridnya, dan kemudian menyuruh muridnya pergi untuk merenungkannya dan kembali menyampaikan hasil pemikirannya pada gurunya apabila ia telah mencapai pengertian tertentu. Sebagaimana dengan para resi orang suci, begitulah pula dengan para guru. Beberapa ucapan telah ditiadakan dari terjemahan ini, manakala ia tampaknya berbelit-belit dan tidak berhubungan langsung dengan pokok soal. Petunjuk-petunjuk untuk praktek suluk berusaha mendekatkan diri kepada Allah juga telah ditiadakan, manakala ia dilakukan oleh pelatih, pembantu guru, walaupun di situ ada bagian mengenai segi teorinya. Karena Ghazuri Ilahi tampil sebagai sufi Beisara, aforismenya ekspresi pemikiran singkat yang lugas tegas tentang suatu bentuk kebenaran yang bersifat umum, yang kelihatan tidak berpandangan kuno dan yang bertentangan dengan agama, juga telah ditiadakan, seperti juga ucapan-ucapannya yang berhubungan dengan moral dan etiket yang dapat dijumpai pada sembarang buku mengenai hal itu. Ucapan-ucapan telah disusun dalam bab-bab di bawah judul yang sepadan, sejauh pengertiannya mengizinkan. Terima kasih. Penerjemah tertuju kepada editor dari Muslim Herald, Madras.
atas izinnya untuk menggunakan beberapa ucapan pada majalah itu bagi buku ini. Ajaran anak hak akulah kebenaran. Walaupun secara khusus diolah dalam bab mengenai latihan mendekatkan diri kepada Tuhan, suluk dan uruj penggemblengan, juga menjelujur ucapan-ucapan laksana air dari buah. Catatan-catatan kaki telah ditambahkan, seperti juga rujukan-rujukan Quran yang telah dibuat oleh penerjemah, untuk menjadikan buku ini lebih berguna dan dimengerti. SD rekaman HP Serambi buku Adiat Keresaan, berisi gaibul gaib dalam keadaan antah berantah hanya zat semata, yang tersembunyi dari yang tersembunyi, merupakan tahap dari bah Uhud sangat. Dikemukakan dalam bab 1, Uliyat Keilahian, berisi wajib wujud, wajib adanya dan mungkinu wujud, mungkin adanya. Kedua-duanya berada pada taraf Uhud. Alam Hahut adalah alam hadrat zat yang suci dan merupakan alam yang lebih tersembunyi. Cahaya nurnya adalah hijau dan alam ini berada dalam wilayah hadrat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sifat dan kenyataan berada pada tahap Uhud, satu dari tahap-tahap pada lingkungan telentang, dikemukakan dalam bab 2, 3, 4 dan Ferububiyat. Penguasaan berisi alami arwah adalah tahap Jabarut. Alam Jabarut adalah alam yang paling dekat dengan aspek-aspek ketuhanan. Penghuni alam Jabarut adalah sesuatu yang bukan Allah, dikemukakan dalam bab 6, Ubudiyat Kepatuhan. Berisi alam metal dunia dari keserupaan yang berada pada tahap malakut dan nasut, tahap badaniyah, alam sebab akibat atau benda yang terbatas berada pada taraf osam, badan, tubuh. Dikemukakan dalam bab 7 dan 8. Bab-bab yang lainnya adalah bersifat penambahan atau cabang-cabang dari judul pokok sebagaimana yang ditentukan Ghazuri Ilahi, tukang cuci Tuhan. Namun telah dilepaskan daripadanya, dan judul dari bab-bab sebagaimana tampak dalam buku ini dibuat agar ia lebih serasi dengan isi, yaitu suatu penggambaran singkat sebagaimana terlihat pada fasal-fasal zat murni. Dati babat kenyataan mutlak dari Tuhan adalah gebu gaib yang tersembunyi dari yang tersembunyi. Pengetahuan itu sendiri adalah keajaiban dari keberadaannya karena ia lulu dalam dirinya sendiri atau musnah di dalamnya. Itu adalah tingkat penyerapan diri sendiri, yaitu suatu tingkat di mana diri sendiri diserap dalam zat. Janganlah memikirkan zatnya, tapi fikirkanlah faedahnya, kata hadis. Itu adalah kesadaran yang murni dan sederhana. Kesadaran, kata Sir William Hamilton, tak dapat dirumuskan. Kita dapat sepenuhnya mengerti apa kesadaran itu, tapi kita tidak dapat memahaminya tanpa kekisruhan. Memberitahu orang lain tentang suatu rumus mengenai apa yang kita fahami dengan jernih. Kesadaran berada pada akarnya semua pengetahuan. Untuk melengkapi ini, diperlukan adanya kesadaran kedua, kesadaran. Seperti yang diperkatakan Sir William Hamilton, hanyalah kesadaran, sensasi yang hanya berlaku melalui sensasi dari kesan yang memusat pada satu titik. Kesadaran kosmis atau serihak rahasia kebenaran adalah di atas segala pengaruh sensasi, dan ia pada dirinya sendiri adalah pancaran dari kesadaran yang maha tinggi, yang adalah zat yang berada di luar jangkauan pengertian, pendapat paham, atau bahkan kasef terbuka penutup marifat ilmu mengenal Allah dari akal budi. Jika zat itu ditelaah pada dirinya sendiri, pengenalan terhadap potensinya yang tersembunyi, suyunat, dan pengenalan terhadap sifat-sifatnya muncul daripadanya. Zat dalam keadaan mengandung semua sifat kesempurnaan, dan tanpa mengandung semua sifat dari yang runtuh dan lapuk adalah yang dinamakan Allah, atau dalam bahasa Parsi, kuda, sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu andawar.
yaitu sesuatu yang tersembunyi dalam pernyataan-pernyataan. Dalam tahap ini, sifat itu menjadi tidak pasti dan tidak terbatas dan karena itu tidak dimengerti. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. S6:101. Kekhususan dari sifat atau karakteristik-karakteristiknya tidaklah karenanya terpisah dari zat. Tingkat pertamanya dinamakan adiyat keesaan atau kansimahfi, yaitu perbendaharaan yang tersembunyi. Tara dari kandungan kekuatan dinamakan wahdah tara dari kandungan kekuatan atau hakikati Muhammadi atau taraf dari keakuan. Dan tara dari sifat dinamakan wahidiyat bermakna sesuatu yang bersifat untuk memahasakan atau hakikati insani. Adalah tidak mungkin untuk mendapat pengertian dari zat yang adalah di luar pemikiran, terkaan dan daya bayang sebagaimana Sadi mengemukakannya. Tentang wahdah tara dari kandungan kekuatan, Quran berkata, Surat 24 ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu adalah seperti lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang cemerlang yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya memberi cahaya sekalipun tidak disentuh api. Itulah Tuhan. Tuhan itu adalah cahaya dan cahaya itu tersembunyi di dalam hati manusia. Dan itulah cahaya yang dinyalakan dengan minyak zaitun, yang bukan dari timur maupun dari barat. Tempat beribadat kaum Yahudi dengan 10 tabirnya menggambarkan tubuh manusia dengan berbagai lapisannya. Lampu dari orang Israel dalam tempat beribadat itu diminyaki dengan minyak zaitun murni yang diperas untuk cahaya untuk membuat lampu itu menyala selama-lamanya. Seperti zahir tubuh luar, begitulah batin dalam jiwanya, seperti yang nampak begitulah yang sebenarnya. Tapi cahaya itu dalam diri setiap orang yang disebutkan dalam Quran adalah diminyaki dengan semacam minyak yang tidak dari timur dan tidak dari barat, dan itu hanya dirasakan kalau seseorang merenungkan dan bersemedi dalam dirinya sendiri. Bukanlah cahaya itu yang kelihatan. Dia itu adalah cahaya yang menerangi setiap orang yang lahir ke dunia. Kabi Irdas telah menafsirkan ini sebagai tak ada yang kutemukan di dunia yang bisa menunjukkan yang ada di hati. Cahaya yang bersinar tanpa sumbu, tanpa minyak dan tanpa nyala, dan dalam jiwamu ada tanda-tanda yang tak kau lihat. Inilah serihak rahasia kebenaran yang bersinar dalam hati. Apabila semua pengaruh luar sudah dihapus seperti yang dikatakan Maulana, katupkan bibirmu, picingkan matamu, sumbat telingamu. Bila engkau tidak melihat rahasia dari Tuhan, maka tertawakanlah kami. Dengan menutup semua jalan bagi tanggapan, dan dengan memusatkan pikiran pada diri sendiri, seseorang mendapat kilasan pandang tajalli, menampakkan diri dari kenyataan yang tak bisa diberi definisi, ditegaskan, dan perluasan dari kilasan pandangan ini membawa orang kepada suatu keadaan yang hanya dia sendiri bisa menyadari. Syagal, praktek, latihan ini dari kaum sufi sudah dikenal dan dipraktekkan oleh ahli-ahli sejak lama, sejak masa Pitagoras dari Samos lahir 580 atau 570 sebelum Masehi, yang mungkin telah mendapatnya dari perjalanannya ke Mesir. Hal ini, bersama dengan doktrin ajaran metempsikosis perpindahan roh, mungkin telah datang dari India ke negeri itu, di mana orang melakukan yoga. Pitagoras telah menentukan suatu cara membisu selama 5 tahun sebelum menerima murid-murid di biaranya.
Zakaria, ayah dari John Pembaptis, menjadi bisu selama beberapa hari. Plotinus dan Prokoles bicara tentang wahyu tertinggi mengenai hal-hal keilahian sebagai bisa diberikan kepada jiwa yang telah menarik dirinya ke dalam dirinya sendiri dan menjadi mati terhadap semua yang eksternal, luar, dalam kenyataannya, yang melihat dengan mata tertutup. Eket berpendapat bahwa seorang yang sungguh-sungguh berkeilahian, berketuhanan sudah diciptakan begitu, bersatu dengan Tuhan, bahwa dia tidak memikirkan Tuhan atau mencari Tuhan di luar dirinya sendiri. Gerakan membisu di Perancis, Italia, dan Jerman dipimpin oleh Madame Guyon, Michael de Molinos, dan Fenelon dalam bagian akhir dari abad ke-17 mempunyai objek yang sama, yaitu mendapatkan cahaya dari Tuhan dalam hati manusia. Atau seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Urdu, gambar sahabat terpampang di cermin dari hati. Kapan saja engkau menunduk, engkau melihatnya di situ.